indahlah Yesus bagiku. Ya. Semangat saudara. Amin. Aku perkenankan saya untuk membuka masker supaya suara saya mungkin lebih jelas. Ya. Saya tadi setelah melihat kertas ini ternyata sudah terlebih dahulu mengucapkan terima kasih untuk pelayanan saya ya. Padahal saya belum menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah rasa terima kasih saudara pada saya. Dan ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini di mana Tuhan kembali mempertemukan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah menyanyikan puji-pujian tadi Tuhan dan juga kami sudah bersaksi tentang puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, hamba akan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran hamba. Pakailah mulut bibir hamba-Mu Tuhan sebagai alat Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkanlah kiranya kesalahan hamba yang atau dosa yang hamba perbuat di hadapan hadirat-Mu. Begitupun anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan menilik keberadaan hati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mendapati hati mereka ada dalam kekudusan Tuhan. Jikalau hati mereka tidak dalam kekudusan Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengampuni mereka semua sehingga kami boleh layak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai yang ke-10 bunyinya demikian. Dari Paulus,
Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kami telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tema kita pagi ini adalah mengucap syukur. Kata mengucap syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Kamus Bahasa Indonesia juga mengatakan rasa terima kasih. Kita menaikkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya belum menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara sudah berterima kasih kepada saya. Itu adalah rasa terima kasih. Dan rasa terima kasih saya juga bagi Pak Nyoto. Ya, dia sudah memberikan saya kacamata. Saya terima kasih untuk Pak Nyoto ya. Kacamata ini pemberian daripada Pak Nyoto. Dan ketika anak saya ulang tahun, saya membelikan sepeda untuk dia. Dan sepeda baru yang saya belikan, dan ketika saya memberikan sepeda itu, dia lari memeluk saya. Saya juga memeluk dia dan mengatakan selamat ulang tahun. Dia juga mengatakan kepada saya, Bapak terima kasih untuk ucapan ulang tahunnya, dan terima kasih untuk sepeda baru. Begitu senang dan gembira dia ketika menerima sepeda itu. Dia menaikkan rasa terima kasih atau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada saya. Nah, bagaimana saya dan saudara, firman Tuhan mengatakan bagi saya dan saudara pagi hari ini kita harus mengucap syukur. Rasul Paulus, Silwanus dan Timotius menaikkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Mengapa para hamba-hamba Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan atas jemaat di Tesalonika? Yang pertama pada ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Di sini para hamba Tuhan mengingat pekerjaan iman daripada jemaat yang ada di Tesalonika. Sebelum kita melihat pekerjaan iman daripada jemaat di Tesalonika,
para hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius, itu terlebih dahulu menyatakan pekerjaan iman mereka kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Disampaikan pada ayat yang ke-4 dan 5 di sana dikatakan, Injil yang kami sampaikan bukan hanya dengan kata-kata. Rasul Paulus, Silas, dan Timotius di sana mengatakan bahwa Injil yang kami sampaikan kepada kamu itu bukan dengan kata-kata saja, bukan dengan kepintaran mereka atau kemampuan mereka, tetapi juga oleh kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sama dengan Rasul Paulus di dalam menyampaikan pekerjaan iman mereka kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tidak hanya dengan kekuatan Roh Kudus, tetapi juga dengan keyakinan yang kokoh. Dan keyakinan yang kokoh. Ya. Di ayat yang ke-5 di sana, dengan suatu kepastian yang kokoh, ya, mereka menyampaikan pekerjaan iman rasul-rasul ini. Sehingga jemaat yang ada di Tesalonika itu mereka menjadi penurut daripada Rasul Paulus, Silas, dan Timotius. Oleh karena melihat mereka pekerjaan iman yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, Silas, dan Timotius kepada mereka, dan mereka menjadi penurut Paulus, Silas, dan Timotius. Tidak hanya itu, tidak hanya menjadi penurut daripada Silas dan Timotius atau Paulus, mereka juga menjadi penurut Allah, penurut firman Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam hal apa mereka menjadi penurut Tuhan? Di sini mereka menjadi penurut Tuhan di dalam suatu keadaan yang memang secara manusia mungkin takut. Ya, di dalam keadaan kita sebagai manusia, kalau ada dalam tekanan yang berat, mungkin merasa was-was, merasa ragu-ragu untuk menerima atau mengikut Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan iman itu. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9 di sana menceritakan bagaimana jemaat di Tesalonika itu tertekan. Mereka ada dalam satu bahaya yang bisa saja menghilangkan nyawa mereka, membuat mereka tidak lagi bisa mengerjakan iman mereka atau menerima firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus, Silas, dan juga Timotius. Karena ada beberapa orang Yahudi yang berusaha untuk mengacau atau menggagalkan firman Tuhan yang disampaikan oleh mereka, dan dibantu oleh beberapa penjahat dari pasar-pasar di Tesalonika itu. Sehingga mereka di sini banyak orang yang menangkap Yason dan beberapa pelayan Tuhan yang lain atau jemaat yang lain. Mereka ada dalam tekanan yang berat, dalam penindasan yang berat ketika mereka harus mengerjakan iman mereka. Tetapi apa buahnya dari itu, saudara-saudara? Mereka menjadi teladan. Mereka menjadi teladan.
Di ayat yang ke-7, 8 di sana dikatakan firman Tuhan itu dikerjakan oleh mereka sehingga mereka menjadi teladan di Makedonia, di Akhaya, dan di ayat 8 tidak hanya di 2 kota itu atau di 2 provinsi itu, Makedonia dan Akhaya, tetapi firman Tuhan itu bergema dari antara jemaat-jemaat di Tesalonika, bergema di berbagai-bagai tempat. Semakin tersiar firman Tuhan itu. Apakah firman Tuhan itu bergema dengan tidak mengerjakan iman itu? Firman Tuhan itu dapat bergema atau dapat didengar oleh orang atau dapat diterima oleh orang banyak yang ada di berbagai-bagai tempat itu oleh karena mereka pergi untuk memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil, untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Karena Rasul Paulus, Silas dan Timotius sudah mengajarkan kepada mereka dengan keyakinan yang kokoh tentang Injil itu. Siapa Injil itu? Yesus yang telah mati untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Yesus itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Silas dan juga Timotius, yang telah dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, sehingga kita mempunyai satu pengharapan yang pasti, yang jelas, bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan dunia. Saya dan saudara harus berbangga kita mempunyai 2 kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah ketika kita hidup di dalam daging ini sekarang. Kehidupan yang kedua setelah kita dipanggil kembali oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal. Kenapa? Karena kita sudah menjadi anak Allah. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena kita sudah percaya bahwa Yesus telah menanggung dosa saya dan saudara yang sekali salib. Dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membuat iman kita semakin teguh, semakin kokoh, bahwa ada kehidupan di balik kematian secara jasmani. Ada kehidupan yang kekal yang akan menanti saya dan saudara, sehingga kita mempunyai suatu pengharapan yang pasti, yang jelas, bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Saudara yang dikasih, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengerjakan pekerjaan iman itu. Yang pertama adalah Daud. Daud mengerjakan pekerjaan iman. Dia percaya bahwa Allah itu mampu memberi kekuatan kepada untuk mengalahkan Goliat. Ketika Goliat orang Filistin itu datang menantang orang Israel, bahkan Saul yang adalah raja tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia mengandalkan dirinya, ketika dia tidak mengerjakan pekerjaan iman. Mereka takut, tidak berani menghadap Goliat. Tetapi Daud, apa yang dilakukan? Dia mengerjakan pekerjaan imannya. Dia datang menghadap orang Filistin itu dengan sebuah batu, ditaruhnya di umat. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Filistin itu. Dikerjakan, diumatlah batu itu. Dan saudara lihat, batu itu mengenai kepala daripada Goliat atau Jidat. Kalau orang Timur bilang, orang saya bilang testa. Ini testa, ya, Jidat. Mengenai, padahal ini semua sudah tertutup, tidak ada kans untuk bisa mengalahkan dia. Itu sebabnya orang Israel itu tidak berani maju untuk melawan dia. Dia sadar tentara yang terlatih. Tetapi apa yang dikerjakan oleh iman itu? Karena dia percaya kepada Allah, dan Allah mengarahkan batu itu tepat pada dahi daripada Goliat. Itu adalah hasil dari mengerjakan iman itu. Yang kedua, tokoh Alkitab itu adalah Abraham. Bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan ketika Tuhan meminta untuk menyerahkan anak atau mengorbankan anaknya Ishak untuk menjadi persembahan bagi Allah, korban bakaran bagi Allah. Ketika Ishak dan ayahnya jalan, anaknya bertanya, Ishak bertanya kepada ayahnya, ya, di sini sudah ada
kayu dan api, di manakah anak domba itu? Tapi apa kata Abraham? Allah yang menyediakan. Secara manusia, saudaraku, dia merasa sakit hati dengan pertanyaan itu. Dia tidak mengatakan kamulah yang menjadi anak dombanya, tetapi dia percaya bahwa Allah yang menyediakan. Dan apa yang terjadi ketika Abraham mau menyembelih Ishak? Tuhan menghentikan Abraham, jangan kau bunuh anak itu, sebab telah aku tahu bahwa engkau percaya kepada kata Tuhan. Dan Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti daripada Ishak. Itu adalah pekerjaan iman yang dikerjakan oleh hamba Tuhan atau Abraham. Juga Ayub, ya, kita lihat tokoh Alkitab Ayub juga mengerjakan imannya kepada Allah. Ketika anak-anaknya hilang semua, ketika hamba-hambanya sudah mati semua, anak-anaknya juga kekayaannya hilang, juga istrinya juga ya mengucilkan dia atau membuat dia semakin sakit hati. Sahabat-sahabatnya pun pergi. Istrinya berkata, apakah engkau masih mau setia kepada Allah? Bangunlah, kutukilah Allahmu. Tetapi apa kata Ayub? Apakah engkau hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang tidak baik? Engkau berkata seperti perempuan gitu. Itu adalah pekerjaan iman yang tetap dikerjakan oleh Ayub. Dan pada pasal selanjutnya Tuhan memberi pemulihan dan mengembalikan berlipat kali ganda berkat daripada Ayub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Juga pada ayat yang ke-20, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya nol atau kosong. Jadi iman yang benar adalah iman yang kalau kita mempunyai iman juga harus dikerjakan. Itu adalah iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Iman yang harus dikerjakan. Mengapa para hamba Tuhan di Tesalonika itu mengucap syukur dan berdoa kepada Allah? Yang kedua, karena usaha kasih mereka atau pekerjaan kasih mereka. Mereka menyambut, ya, mereka menyambut Paulus, Silas dan Timotius, yaitu jemaat-jemaat di Tesalonika. Ketika Paulus datang, Silas dan Timotius datang, mereka menyambut dia, ya. Tentunya dalam penyambutan ini menyediakan sesuatu, entah itu penginapan, entah itu makan minum, atau hal-hal lain yang harus disediakan. Usaha kasih, ya, usaha kasih. Rasul Paulus, Silas dan Timotius itu atau para hamba Tuhan itu mengingat akan usaha kasih daripada jemaat di Tesalonika. Tentunya mereka harus saling mengasihi seorang dengan yang lain. Ya, saya percaya bahwa di dalam kita ini sebagai makhluk sosial, ya, kita pasti membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa tidak usah, saya nggak bisa, nggak usah dibantu, saya bisa sendiri. Pasti kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita harus saling membantu, saling menolong.
Kalau ada yang tidak punya uang atau tidak punya sesuatu, kita harus memberikan kepada yang tidak punya, karena itu perintah Tuhan. Kita melihat mereka menyambut, ya, menyambut para hamba-hamba Tuhan ini. Itu mereka kerjakan, usaha kasih mereka, ya, mereka kerjakan itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita harus mengasihi para hamba-hamba Tuhan. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan, juga orang-orang di sekitar kita. Karena di dalam Filipi 4 ayat yang kedua B di sana, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bagaimana kita bisa mengerjakan atau kita menunjukkan usaha kasih kita kepada Tuhan kalau yang tidak kelihatan saja kita tidak bisa saling membantu, saling menolong. Juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Itu nasihat bagi kita di dalam mengerjakan usaha kasih atau pekerjaan kasih kita. Tidak hanya seperti ditunjukkan usaha kasih mereka kepada manusia saja, tetapi jemaat di Tesalonika juga mereka menunjukkan kasih mereka kepada Allah. Mereka tadinya adalah penyembah-penyembah berhala, ya. Mereka tadinya adalah penyembah-penyembah berhala, tetapi mereka berbalik menyembah kepada Allah yang benar. Itu adalah usaha kasih mereka kepada Allah. Dan mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar itu. Mereka berbalik kepada Allah yang hidup dan yang benar. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dan tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Allah kita adalah Allah yang benar. Allah kita juga adalah Allah yang hidup. Hanya kepada Dia saja kita patut bersyukur. Hanya kepada Dia saja kita patut menyembah, dan hanya kepada Dia saja kita harus mengasihi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa para hamba-hamba Tuhan mengucap syukur kepada Allah dan berdoa atas jemaat-jemaat di Tesalonika? Yang pertama tadi, karena mereka mengingat pekerjaan iman mereka. Yang kedua, karena mereka mengingat pekerjaan kasih mereka. Dan yang ketiga, karena mereka mengingat akan ketekunan dalam pengharapan kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Di sini saudara-saudaraku, para hamba Tuhan itu melihat atau mengingat bahwa mereka selalu bertekun di dalam pengharapan kepada Tuhan. Mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Karena Yesus yang sudah naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, Dia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara, untuk menjemput para salehnya, baik orang yang sudah mati, yang percaya di dalam namanya akan dibangkitkan, dan juga kita yang masih hidup tidak sekali-kali mendodoi mereka, tetapi
kita akan bersama-sama menyongsong Allah di angkasa ketika dia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Di dalam Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita akan menyongsong Tuhan di angkasa dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Itu pasti, tidak ada bilang mudah-mudahan. Itu pasti. Satu kepastian yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Ia akan kembali, sebab kita percaya. Ya, di dalam Bilangan 23 ayat 9 di sana katakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal, atau atau berfirman dan tidak melakukannya. Dia pasti akan melakukannya. Dia pasti akan datang untuk menjemput saya dan saudara yang mempunyai pengharapan yang teguh, yang kokoh kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, apa? Hal-hal apa yang saudara sudah dengar tadi yang kita miliki sehingga membuat pemimpin rohani kita di tempat ini bisa menaikkan ucapan syukur dan doa kepada Allah atas saya dan saudara, atas kita yang hadir saat pagi hari atau siang ini? Hal-hal apa yang membuat pemimpin kita di tempat ini yang bisa mengucap syukur kepada Allah atau berdoa kepada Allah? Saudaraku, semua ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yaitu pekerjaan iman, pekerjaan usaha kasih atau pekerjaan atau usaha kasih, dan juga pengharapan di dalam Kristus Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Tetapi kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup ini, mari saya mengundang saudara untuk bisa menerimanya, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan iman kita, sehingga kita bisa mengerjakan usaha atau mengerjakan kasih kita atau usaha kasih kita, dan bisa berpengharapan yang teguh atau yang kokoh di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari kita mengerjakan pekerjaan kasih itu dan juga pekerjaan iman kita, dan kita tetap kokoh berpegang kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Jika di antara saudara ada yang belum menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari silakan boleh menaruh tangan saudara di dada saudara. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya Tuhan mau tinggal di dalam hati saya dan saudara. Bagi saudara yang belum menerima Yesus Tuhan, Dia mau tinggal, Dia mau menjadi Juru Selamat saudara.
Dia mau menjadi penguasa tunggal di dalam hidup saudara. Sekali lagi saya mau bertanya, adakah di antara kita yang belum menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Silakan taruh tangan saudara di dada saudara. Saya percaya bahwa kita semua sudah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita mengerjakan pekerjaan iman kita, usaha kasih kita, dan kita semakin bertekun atau kokoh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang saat siang hari ini hamba sudah sampaikan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyempurnakan di dalam kami sebagai pendengar. Hamba sudah selesai berbicara, biarlah juga Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan iman kami, usaha kasih kami, dan juga kami semakin kokoh atau berpengharapan teguh kepada Kristus Yesus Tuhan, bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.